Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin yang telah merahmati kita dan menganugerahkan nikmat terbaiknya kepada kita sehingga kita bisa istiqomah di atas ibadah dan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan juga kita bersyukur karena kita dipertemukan kembali di majelis ilmu, terutama membahas tentang nasihat atau persiapan yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim dalam menyambut bulan Ramadan. Baik, kita kembali kepada Al-Quran, hadis Rasulullah SAW yang sahih dan petunjuk salaf dalam menyambut Ramadan. Pertama, kita harus memahami karena Ramadan adalah bagian dari umur kita. Bagian dari umur kita dan usia kita. Maka terkait dengan Ramadan, kita harus memahami makna usia kita. Umur kita itu, kenapa Allah Jalla wa'ala menganugerahkan kita usia. Usia kita termasuk Ramadan. Nanti dijelaskan oleh Ibn Rajab dalam kitab Latha'il Ma'arif. Jadi umur dan usia kita ini Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepada kita yang hanya sekali di dunia, tidak ada berulang, tidak bertambah dan tidak pula berkurang, adalah untuk dua: mencintai Allah dan menaatinya. Itu tujuan Allah Jalla wa'ala memberikan kita umur di dunia ini. Mencintai Allah dan menaatinya. Karena dua hal inilah yang akan menjadi mesin penghasil pahala. Mesin yang memproduksi bekal akhirat manusia. Hati dan amal yang disebut dengan atau ketaatan. Hati cinta kepada Allah Jalla wa'ala dengan apa? Dengan hati. Makanya Allah sejak kita berada di dunia sampai kita wafat, yang Allah lihat dari diri kita adalah hati kita. Supaya hati kita senantiasa terjaga, terjaga apanya? Fitrahnya. Sehingga hati kita senantiasa seperti hati penghuni surga. Itu, makanya fitrah itu potensi untuk mencintai Allah namanya. Dan Nabi menegaskan, misalnya Allah katakan fitratallahi la fataran nas 'alaiha, pada setiap
hati manusia ada chip, ada potensi, ada kecenderungan mencintai Allah, namanya fitrah. Dan Nabi SAW menegaskan hal tersebut dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim. Kullu mauludin yuladu al fitrah, ma min mauludin yuladu illa al fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi au yunassirani. Tidaklah seorang bayi terlahir ke dunia kecuali dalam keadaan fitrah. Fitrah kata ulama, mailu ila tauhidi anis syirik. Fitrah itu maksudnya adalah cenderung kepada tauhid dan berpaling dari syirik. Setiap bayi terlahir ke dunia, tidaklah seorang bayi terlahir ke dunia kecuali dalam keadaan fitrah. Artinya punya kecenderungan untuk bertauhid dan punya kecenderungan untuk berpaling dari syirik. Nanti yang merusak fitrah mereka adalah kedua orang tuanya yang memaksakan mereka menganut agama Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Ya, lalu Nabi Alaihi Wasallam mengatakan, apakah ada di antara mereka, di antara bayi-bayi itu yang terlahir sudah cenderung kepada Yahudi? Ya, artinya cacat fitrahnya? Tidak ada. Semuanya sempurna fitrahnya. Ya, baik. Itu yang dimaksud dengan fitrah. Kecenderungan untuk mencintai Allah Jalla wa'ala. Taib. Kita diberi usia oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala juga untuk menaati Allah, yaitu amal. Oleh karenanya Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena batasan ketaatan kepada Allah itu tuntunan Nabi. Di luar tuntunan Nabi berarti tidak taat, durhaka namanya. Allah katakan apa? May yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul berarti dia juga taat kepada Allah. Dari ayat ini Allah ingin memberi batasan. Batasan taat kepada Allah itu sunnah, tuntunan Nabi. Jadi kalau di luar tuntunan Nabi namanya durhaka. Di dalam tuntunan Nabi namanya taat. Taat kepada Allah, di luar tuntunan Nabi namanya durhaka kepada Allah Jalla wa'ala atau maksiat. Nah, di dalam wilayah tuntunan Nabi disebut amal soleh. Di luar tuntunan Nabi namanya amal maksiat. Apakah itu bid'ah, apakah itu dosa besar, apakah itu dosa kecil, itu semua di luar tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini paham ya? Jadi nanti kita tarik tuh, ada kaitannya dan korelasinya dengan Ramadan. Nah, jadi hidup ini adalah untuk cinta dan taat. Cinta kepada Allah namanya tauhid. Namanya tauhid. Dan itu penjelasan para ulama. Misalnya kata Ibn Abbas. Ibn Abbas mengatakan, semua makna dari kata ibadah, semua kata ibadah di dalam Al-Quran dan hadis artinya tauhid. Misalnya dalam surah Az-Zariyat ayat 51 Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Tidaklah aku ciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kata ibadah maknanya apa? Tauhid. Liwahidun, kata Ibn Abbas. Kalau Ibn Abbas sudah menafsirkan, yang lain minggir. Karena dia adalah imamnya mufassir. Imamnya rujukan pertama tafsir Al-Quran Ibn Abbas. Semua kata ibadah di dalam Al-Quran dan hadis maknanya tauhid. Tauhid itu apa? Cinta kepada Allah. Makanya kata ulama, ibadah itu
Apa itu ibadah? Ibadah itu ghayatul dhulli ma'a ghayatul mahabbah. Ibadah itu apa? Cinta dan taat kepada Allah, itu namanya ibadah. Itu ibadah. Cinta dan taat kepada Allah. Cinta dan taat kepada Allah secara mutlak, itu namanya ibadah. Kalau hanya taat, tidak ada cinta, bukan ibadah. Misalnya kita taat kepada pimpinan. Pimpinan memerintahkan kita untuk kerja lembur, siap. Siap. Apakah kita selalu nurut dengan pimpinan itu namanya ibadah? Tidak. Itu taat ketika tidak didasari oleh cinta, bukan ibadah namanya. Atau cinta tapi tidak taat. Taat tanpa cinta. Atau cinta tanpa ketaatan mutlak, misalnya sama orang tua. Kita sayang. Tapi kita tidak taat secara mutlak kepada orang tua. Kalau orang tua kita misalnya nyuruh kita untuk bermaksiat, kita nggak nurut. Nah, itu berarti cinta yang bukan ibadah. Tapi kalau kita mencintai makhluk sampai taat kepada makhluk secara mutlak tanpa syarat dan ketentuan, semuanya kita turutin, semuanya kita patuhi, itu namanya ibadah. Dan itu dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, kalau dua unsur ini kita berikan kepada makhluk, berarti kita beribadah kepada makhluk. Cinta dan taat secara mutlak. Gitu. Makanya kepada selain Allah kita boleh cinta, tapi tidak boleh taat kepada mereka secara mutlak. Taatnya hanya dalam hal yang ma'ruf. Misalnya kata Allah, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bi'ilm fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu menyuruhmu untuk berbuat syirik, apa kata Allah? Jangan kamu taati. Karena kalau kita cinta juga, sayang juga, taat juga, walaupun itu salah, namanya ibadah. Namanya ibadah. Gitu ya. Baik. Jadi hidup ini untuk cinta dan taat pada Allah. Nah, keduanya ini kita perkuat. Hati ini harus dikuatkan. Karena dia adalah fungsinya mencintai Allah. Disitulah kesucian hati. Ketika hati ini hanya untuk mencintai Allah. Bagaimana menguatkan hati agar istiqomah? Karena istiqomah itu dua loh. Semua kata istiqomah, topiknya apa? Objeknya apa? Ini, hati dan amal. Silakan cari di Al-Quran hadis kata istiqomah. Selalu maksudnya istiqomah hati. Apa kata Nabi? La yastaqima qalbu, la yastaqimu imanu abdin, hatta yastaqima qalbu. Tidak akan benar iman seorang sampai istiqomah hatinya. Amal. Istiqomah amal. Yaitu di Ali Imran ayat 120. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Lihat. Itu ayat Ali Imran 120, kata ulama, kata mufassir, itu ayat yang berbicara tentang rukun istiqomah. Rukun istiqomah. Coba kita lihat para jemaah sekalian, mudah-mudahan tidak salah. Ali Imran 120 ya. Ali Imran 120 di mana Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Maaf, 102 bukan 120, terbalik. Ayat ini kata mufassir, ayat yang berbicara tentang istiqomah amal. Istiqomah amal. Yaitu kata Ibnu Katsir, pastikan dirimu wahai orang beriman di atas sunnah. Makanya Allah perintahkan ittaqullaha haqqa tuqatih. Karena apa? Orang banyak mengklaim mengikuti Rasul. Klaim aja. Tapi faktanya tidak. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar. Maksudnya apa? Pastikan dirimu, konfirmasi ya, bahwa dirimu berada di atas tuntunan Nabi.
Lalu pertahankan itu sampai mati. Ini berarti ayat ini bicara tentang istiqomah apa? Istiqomah amal. Baik. Istiqomah hati, istiqomah amal. Istiqomah hati tujuannya tauhid. Endingnya tauhid. Istiqomah amal endingnya apa? Endingnya sunnah. Ada enggak korelasi sunnah dengan tauhid? Ada. Lihat Ali Imran 31. Orang kata Allah Jalla wa Ala, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu mengikuti Rasul, niscaya hatimu akan semakin mencintai Allah. Jadi untuk membuat hati ini semakin mencintai Allah dan semakin mencintainya, maka syaratnya jalannya cuma satu, mengikuti Rasul. Jadi korelasinya kuat nih. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi mengikuti Rasul tujuannya bukan menyembah beliau. Mengikuti Rasul SAW, taat kepada beliau tujuannya, endingnya apa? Memperkokoh tauhid. Makanya kata Syekhul Islam Taimiyah, seorang muslim semakin konsisten terhadap tuntunan Nabi, semakin Allah kuatkan tauhidnya. Semakin Allah sempurnakan ikhlasnya. Jadi kunci tauhid dan ikhlas itu di sunnah. Tuntunan Nabi SAW di sini, kuncinya di situ. Tapi kalau kita renggang menjaga jarak dari tuntunan Nabi, maka masalah nanti di tauhid kita. Nanti bermasalah pada ikhlas kita kepada Allah Rabbul Alamin. Nah, apa yang membuat kita kuat ini hati dan amalnya? Menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama tujuannya mengenal Allah. Ya, tujuan kita menuntut agama, lihat Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, tujuan kita menuntut ilmu agama mengenal Allah. Bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tujuan kita belajar agama. Lihat surah Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah, belajarlah. Belajar untuk apa ya Allah? Belajar untuk mengenal aku. Bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku, kata Allah, kecuali Allah Rabbul Alamin. Dan di Al-Qur'an juga Allah katakan, ya, bahwa tujuan kita belajar agama untuk membuat kita semakin mengenal Allah, membuat kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman surat Fatir misalnya, ayat 28. Allah katakan innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Orang-orang yang berilmu itu adalah orang yang takut kepada Allah. Karena prosesnya, tahapannya mengenal Allah, takut, cinta. Taat, itu tahapannya begitu. Mengenal Allah, takut kepada Allah, cinta kepada Allah, taat kepada Allah. Karena apa? Karena kalau kita tidak kenal Allah, gak akan pernah takut. Kalau kita tidak takut, tidak mungkin cinta. Kalau kita tidak cinta Allah, gak mungkin taat. Karena maksiat itu sebabnya apa? Karena cinta kepada dunia. Taat apa sebabnya? Karena cinta kepada Allah. Karena cinta kepada Allah. Jadi taat itu dari cinta. Tergantung hati ini cintanya kemana. Makanya ada seorang penyair berkata, ta'asil ila wa anta tudhiru hubbahu, hadzal umruka fil qiyasi badi, law kana hubbuka sadiqa la ta'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti. Kamu mengklaim dirimu mencintai Allah, tapi suka durhaka kepada Allah. Hadzal umruka fil qiyasi badi. Sungguh demi Allah ini suatu hal yang mengherankan, aneh kata penyair itu. Gak mungkin ngaku cinta tapi sering durhaka. Lau kana hubbuka sadiqa. Kalau memang cintamu itu jujur, benar sama Allah, la ta'tahu, pasti kamu akan selalu taat kepada Allah. Innal muhibba liman yuhibbu muti. Karena orang yang cinta itu pasti akan manut dan patuh kepada yang dicintai. Jadi yang namanya taat itu dari cinta. Ilmu, ini tahapan ya, ilmu, takut, cinta, taat. Mungkin gak ujung-ujung langsung cinta enggak? Kata Syekhul Islam Taimiyah, seorang itu harus belajar dulu. Belajar mengenal Allah. Kalau sudah belajar, baru dia belajar takut pada Allah.
Karena tidak mungkin orang langsung level kepada cinta. Beliau mengatakan apa? Bedanya takut dengan cinta apa? Ditanya. Perhatikan. Al-khawfu yata'allaqu bil af'al. Wal mahabbatu tata'allaqu bidzat. Takut itu ya. Itu membuat seorang tidak berani merenggangkan hubungan dengan Allah. Tidak berani melakukan sesuatu yang membuat hubungannya dengan Allah renggang. Itu takut. Itu faedah takut. Al-khawfu yata'allaqu bil af'al. Kata Syekhul Islam Taimiyah apa? Takut kepada Allah itu membuat seorang menjadi takut melakukan hal yang haram yang dapat merenggangkan hubungan dia dengan Allah. Itu. Jadi dia akhirnya jaga jarak dari maksiat. Terus cinta apa faidahnya? Manfaatnya apa? Wal hubbu yata'allaqu bidzat. Kalau bicara cinta, bicara khusyuk kata beliau. Bicara kenikmatan. Jadi kita nggak usah bicara bagaimana ya sholat kayak khusyuk, bagaimana baca Quran saya nikmat, bagaimana puasa saya nikmat, bagaimana zikir saya khusyuk. Nggak akan ada kalau hati ini tidak cinta Allah. Tapi yang namanya kenikmatan beribadah itu setelah apa? Setelah hubungannya apa? Hangat. Bisa nggak kita berhubungan istri dengan penuh nikmat kalau lagi berantem? Kalau lagi tidak hangat, dingin gitu, tapi suami minta dia layanin, ya udah istri layanin, diam aja sampai dibilang sudah mas selesai, hambar. Kenapa? Karena nggak hangat. Jadi menghangatkan hubungan dengan Allah apa? Takut kepada Allah. Itu menghangatkan. Kalau sudah hangat, ya hubungan nih dengan yang kita cintai, apapun yang dilakukan, jalan makan bareng sama istri, makan bakso di pinggir jalan aja nikmat banget. Atau cuma jalan kemana gitu ya, berduaan, minum es teh di pinggir jalan, lihat taman, selesai. Nggak perlu mahal, tapi apa? Ada kehangatan. Tapi kalau kita tinggal atau nginep di rumah di hotel mewah sekalipun, tapi ya hubungannya renggang, dingin, nggak akan ada namanya kenikmatan. Kenapa? Karena kita melakukan sesuatu yang membuat istri marah. Nah itu, paham ya? Jadi kalau mau hangat hubungan kita Allah, gak usah bicara, ya Allah saya pengen gimana caranya doa nangis, sholat khusyuk, gak usah, mimpi kita itu. Hangatkan hubungan kita Allah dulu. Dengan apa? Dengan takut pada